Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi Mi'ati Haditsin Nabawi, yang mana kita sampai pada hadis yang ke-33. Hadis yang ke-33, qala al-muallif rahimahullah, su'ila Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa pernah ditanya. Abdullah bin Abi Aufa adalah Alqamah bin Khalid bin Al-Harith Al-Aslami. Dia bernama Alqamah bin Khalid bin Al-Harith Al-Aslami. Kana akhiru man mata min as-sahabati fi al-Kufa sanata as-sabi' wa thamanina hijriyatan. Beliau adalah sahabat yang terakhir kali wafat di Kufa. Jadi sahabat Nabi yang terakhir kali wafat, yang beliau wafatnya di Kufa pada tahun 87 Hijriah. وقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة حنين وكان من أصحاب الشجرة. Ya, dia pernah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain, dan dia termasuk orang-orang yang sahabat-sahabatnya pohon. Jadi ada ashabus syajarah di perang Hunain dan beliau termasuk golongan tersebut. Nah, Abdullah bin Abi Aufa dia mengatakan, ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la
Su'ila Abdullah bin Abi Aufa awsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala la. Qultu kaifa kataba 'ala an-nasi al-wasiyata amaru biha wa lam yusi. Ya, jadi ada orang yang bertanya kepada Abdullah bin Aufa, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat? Dia menjawab tidak. Aku berkata, bagaimana bagaimana ditetapkan atas manusia wasiat yang mereka diperintahkan dengannya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi wasiat. Dia menjawab, awsa bi kitabillahi azza wajalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat dengan kitab Allah azza wajalla. Rawahul jamaah illa Abu Dawud. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh jamaah, semua ahli hadis kecuali Imam Abu Dawud. Jadi diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, ya, kecuali Abu Dawud. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusiya ummatahu min ba'dihi bi afdala min ittiba'i kitabillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberi wasiat kepada umatnya sepeninggalnya dengan sesuatu yang lebih utama daripada mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal kitabul ladzi yahwi wasiyatallahi wa rasulahu li ummatihi ba'dahu. Karena dia adalah wasiat, adalah kitab yang mencakup wasiat Allah, yang mencakup wasiat Rasulnya kepada umatnya sepeninggalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-51, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Tidakkah cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab yang dibacakan kepada mereka. Alkitab adalah Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman. Amma wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ukhra fahiya ahadithuhu wa sunnatuhu allati naqalaha anhu as-sahabatul kiram ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Adapun wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah hadis-hadisnya dan sunnahnya, contohnya yang telah dinukilkan kepada kita melalui para sahabat yang mulia, semoga Allah meridai mereka semua. Wal maqsudu min su'ali sahabi an kitabatil wasiyah anna Allah ta'ala qala kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Adapun maksud dari pertanyaan seorang sahabat tentang penulisan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Ditetapkan atas kalian apabila kematian mendatangi salah seorang di antara kalian untuk meninggalkan sebaik-baik wasiat. Lil walidaini wal aqrabin, untuk kedua orang tua dan kerabat. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkan wasiat, menuliskan wasiat. Ketika hendak mendekati kematian, maka diperintahkan untuk menulis wasiat. Lalu sahabat tadi bertanya kepada sahabat yang lainnya, seorang tabi'in bertanya kepada sahabat yang lainnya, kenapa bisa Allah tetapkan bagi kita untuk meninggalkan wasiat, tetapi Nabi SAW enggak ninggalin wasiat?
Enggak nulis wasiat. Ini maksud pertanyaannya. Kok bisa Nabi wafat dan tidak menulis wasiat? Padahal Allah memerintahkan untuk menulis wasiat. Maka dijawab, wasiatnya Nabi adalah kitab Allah Al-Quran, mengikuti Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW. Sudah. Qala Allah Ta'ala amara an-nasu bil wasiyati, fallahu Ta'ala amara an-nasu bil wasiyati kama amara sallallahu alaihi wasallam man kana alaihi dain aw amr yastahiqqul wasiyatu an yuktaba aw an yaktuba wasiyatan wa la yuajjiluha fal mautu aqrabu li bani adam min syiraki na'lihi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut memerintahkan manusia untuk menulis wasiatnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang mempunyai hutang atau suatu urusan yang berhak memberikan wasiat, maka dia menulis wasiatnya dan tidak menunda-nundanya. Orang menulis wasiat tidak menunda-nundanya karena kematian itu lebih dekat kepada manusia dari alas kakinya. Ya, kematian itu telah dekat. Bahkan ada suatu dalil, maka tidak sepatutnya lah bagi seorang mukmin an yabita, untuk bermalam hari, kecuali wasiyatuhu maktubatun indahu, kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya. Ini diantara contoh orang-orang terdahulu, ya, sebelum dia tidur dia telah menulis wasiatnya, karena dia tidak tahu apakah dia masih bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tidurnya. Ya, nanti ini kalau dibahas di pembahasan ilmu waris beda lagi nanti. Nanti pembahasan ilmu waris ada namanya al-wasiyah, al-wajibah. Ada wasiat yang wajib, walaupun dia enggak ngasih wasiat tapi tetap wajib mendapatkan warisan. Ada nanti yang wasiatnya batal, ya, seperti wasiat kepada ahli waris itu batal, enggak sah wasiatnya. Misal dia memberikan wasiat kepada kalau saya meninggal, katanya anak saya yang pertama dapat ini enggak, ini batal wasiatnya. Kenapa? Setelah dia meninggal maka yang berlaku adalah hukum waris, bukan wasiat. Adapun ketika wasiat itu diarahkan kepada yang bukan ahli waris, maka ini sah. Seperti misalnya ketika saya meninggal, maka 1/4 harta saya untuk saya sedekahkan ke masjid misalnya, ini sah wasiatnya, ya, karena bukan untuk ahli waris. Tapi kalau untuk ahli waris maka wasiatnya enggak sah. Ahli waris harus mendapatkan hak warisnya, ya, hak warisnya. Nanti ada banyak pembahasannya. Misalnya dia memiliki tidak ada orang lain, memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka setelah pembagian semuanya dapat, ashabul furud dapat bagian, maka harus mengamalkan firman Allah, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada hukum warisnya. Nanti ini dibahas di antara satu pembahasan ilmu waris. Nanti ada namanya mahjub, ada yang harusnya dapat waris tapi karena ada orang yang di atasnya, tabaqat di atasnya, maka dia terhalangkan tidak dapat waris. Nanti ada pembahasan sendiri dalam ilmu waris. Intinya wasiat itu diperuntukkan bagi yang bukan ahli waris, ya. Kalau ahli waris dia kalau diberikan sebelum meninggalnya itu bukan wasiat namanya, itu hibah, hadiah, ya. Setelah meninggal diberikan wasiat, ketika wasiat untuk ahli waris maka enggak sah, ya, itu tidak boleh. Maka dibagi berdasarkan hukum waris. Namun ketika wasiat itu bukan untuk ahli waris, maka misalnya dia mewasiatkan 1/4 hartanya tadi untuk masjid, maka boleh. Tapi ketika dia mewasiatkan, ketika saya meninggal dunia, 1/2 harta saya sedekahkan untuk dakwah misalnya, maka enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Tadi kalau bukan untuk ahli waris boleh, kenapa ini enggak boleh? Ini enggak boleh bukan karena untuk sedekahnya, tapi karena nominalnya 1/2. Dalam wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta.
Ketika sahabat ingin menyedekahkan semua hartanya dilarang oleh Nabi SAW, ingin menyedekahkan setengahnya dilarang oleh Nabi SAW. Ketika ingin menyedekahkan sepertiganya, maka Nabi katakan ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir. Ya sudah sepertiga, dan sepertiga itu sudah kebanyakan. Ya. Jadi engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan fakir. Ya, itu diantaranya. Jadi walaupun ada yang berwasiat, yang sekitarnya harus faham ilmu ini. Kalau nggak faham, oh dia sudah wasiatkan, ini wasiatnya bapak, saya dapat sekian, kenapa kamu protes? Tak boleh gitu, enggak, ada hukumnya. Ya, ada hukum sendiri. Wallahu taala alam. Ini intinya bahwasanya Al-Quran adalah wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk hadis ke-34. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Siapa itu Jabir bin Abdullah? Siapa itu Jabir bin Abdullah? Sahabat ya sahabat. Sahabat yang kayak mana? Ya, dia adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari As-Sulami. Beliau nama lengkapnya adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Al-Ansari berarti termasuk penduduk kota Madinah, ya. As-Sulami, ya. Syahida 19 ghazwatan min ghazawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ghazwata Badrin wa Uhudin wa qad qutila abuhu fiha. Ya, Jabir bin Abdullah ini mengikuti 19 peperangan dari peperangan-peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dia enggak ikut pada perang Badar dan perang Uhud. Ya. Jadi ada 21 peperangan, dia ikut 19. Dan dia di perang Uhud itulah terbunuh bapaknya, orang ayahnya. Asa arba'ah wa tis'ina sanah wa tufiya sanatar rabi' wa sab'ina minal hijrah. Jadi beliau itu hidupnya berusia 94 tahun dan beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Wafat tahun 74 Hijriah. Ini bernama Jabir bin Abdullah. Jangan sampai kita nggak tahu sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Kalau yang nama orang lain, tokoh-tokoh lain tahu, tokoh sahabat Nabi nggak tahu. Ini luar biasa. Mungkin kita nggak kenal nama Jabir, kita kenalnya cuma Khulafaur Rasyidin atau Abu Hurairah karena sering baca hadisnya, atau Ummul Mukminin Aisyah, ya, Hafsah, dan berapa yang kita sering dengar hadisnya. Tapi Jabir bin Abdullah seorang sahabat yang luar biasa yang mengikuti 19 peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamidallah wa athna alaihi bima huwa ahluhu thumma qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya yang memang Allah berhak untuk disanjung. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, kitab Allah. Sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah. Wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sesungguhnya seutama-utama petunjuk adalah petunjuknya Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah mengada-adakan perkara yang baru darinya. Wa kullu bid'atin dalalatun, dan segala perkara baru adalah sesat. Thumma yarfa'u sawtahu wa tamharu wa jannatahu wa yashtaddu ghadabuh. Kemudian Nabi mengangkat suaranya, ya, mulai memerah wajahnya, tambah keras kemarahannya. Idza dzakara as-sa'ah
ka'annahu mundzirul jaish, ya. Dia ketika Nabi menceritakan tentang as-sa'ah, kiamat, maka seakan-akan beliau ini sedang memberikan peringatan, arahan kepada para pasukan. Ya, saking tegasnya, saking keras suaranya. Qala thumma yaqul, kemudian dia berkata, lalu Nabi SAW bersabda, atatkumus sa'ah, telah datang kepadamu as-sa'ah, hari kiamat. Bu'ithtu ana was-sa'ah hakadha, bu'ithtu ana was-sa'ah hakadha, wa asyara bi isba'aihi as-sabbaba wal wusta. Nabi SAW mengatakan, aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini. Nabi mengisyaratkan dengan dua jarinya telunjuk dan jari tengah. Jadi dekat banget antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat itu dekat banget. Tapi ini sudah 1400 tahun belum kiamat juga mungkin kata kita. Ya dekat, hitungan kita mungkin lama tapi bagi Allah dekat. Buktinya ketika diutusnya Nabi SAW, lalu ada seorang sahabat yang berjumpa dengan Dajjal, maka kata Dajjal ketika menanyakan tentang Nabi SAW dan dia membenarkan, maka Dajjal mengatakan telah dekat waktu kemunculannya. Telah dekat waktu kemunculannya. Maka kiamat telah dekat. Sabahtukumus sa'ata wa masatkum, ya. Telah waktu pagi bisa jadi terjadi hari kiamat dan waktu sore kalian. Man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dinan aw diya'an fa ilayya wa alayya. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk keluarganya, dan barang siapa yang meninggalkan agama, maka itu untukku dan atasku. Kata Nabi SAW. Dari sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dari khutbah Nabi SAW kita fahami bahwasanya Al-Quran menurut hadis Nabi SAW dan telah dijelaskan oleh Nabi SAW adalah sebenar-benarnya perkataan. Iya, sudah tahu. Iya, boleh dah tahu. Tapi terkadang kita ini sudah tahu tapi enggak mau mengamalkannya. Contoh, ketika kita meyakini Al-Quran ini sebenar-benarnya perkataan, berarti apa yang ada dalam Al-Quran itu kebenaran. Cuman saya katakan tadi, banyak tidak percaya. Ketika kita misalnya melihat orang-orang yang rela berbuat yang haram untuk mendapatkan harta, rezeki, nafkah, sampai ada yang rela menjual dirinya untuk mendapatkan nafkah. Ketika kita tanya dia katakan, namanya juga cari uang itu kan, cari rezeki. Ikhwatal iman, ketika dia percaya dengan Al-Quran, dia tidak akan mencari rezeki dengan menjual dirinya atau mengorbankan kehormatan dirinya. Kenapa? Karena Al-Quran telah jelas mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi kecuali wajib bagi Allah rezekinya. Ketika dia telah meyakini Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya, maka enggak perlu cari cara yang haram, karena Allah telah jamin rezekinya. Tinggal tapaki jalannya aja. Ya. Apalagi dia orang-orang yang lebih mendengar sabda Nabi SAW, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka. Apa saja yang Allah tetapkan untuk menimpa dirimu enggak bakal meleset darimu, dan apa saja yang Allah tetapkan meleset darimu enggak akan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, penah telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Dan belum lagi Nabi SAW bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat. Sesungguhnya
kalian itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk cairan. Kemudian selama 40 hari lagi dalam bentuk segumpal darah. Kemudian ditambah 40 hari lagi dalam bentuk segumpal daging, 120 hari. Kemudian diutus padanya malaikat, lalu menghembuskan kepadanya ruh. Lalu diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Diperintahkan untuk menulis rizkinya, amalannya, ajalnya, dan apakah dia termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Tetap Allah tuliskan sehingga ketika kita dalam perut ibu kita, dalam janin. Rizki telah Allah tetapkan, tinggal kita menapaki jalannya. Mau ngambil jalan yang halal atau mau ngambil jalan yang haram. Tapi rizki telah Allah tetapkan. Kalau kita ditetapkan seberapa dari Allah, mau pakai jalan halal maka pakai jalan haram, ya segitulah didapatnya. Ya. Maka di antaranya kita memahami ketika kita meyakini Al-Quran sebenar-benar perkataan, maka setiap apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran kita akan ikuti. Permasalahan kita jangankan mau mengikuti apa yang diperintahkan Al-Quran, baca Al-Qurannya saja tidak. Ya, boro-boro memahaminya, mentadaburi maknanya, baca lafal Arabnya aja enggak. Ini diantaranya agak bohong kita mengatakan Al-Quran pedoman hidup, kalau dibaca aja enggak, berarti enggak pernah baca pedoman hidupnya. Qala al-muallifu rahimahullah, min ususil imani ar-ra'isah al-imanu bi kitabillah wa bi annahu asdaqul hadith, faman syakka fi sidqi syai'in minhu aw ittakhadha kitaban akhar wa faddalahu ala kitabillahi azza wa jalla. Di antara pokok-pokok utama dalam keimanan adalah iman kepada kitabullah, iman kepada Al-Quran, dan bahwasanya Al-Quran adalah sebenar-benar perkataan. Maka barang siapa yang ragu dari kebenaran sesuatu pun dari Al-Quran, satu pun dari Al-Quran dia ragu akan kebenarannya, awittakhadha kitaban akhar, atau dia mengambil kitab yang lain, wa faddalahu ala kitabillahi azza wa jalla, dan dia lebih mengutamakannya di atas kitab Allah azza wa jalla, awittaqada bi annahu asdaqu min kitabillah, atau dia meyakini bahwasanya kitab lain tadi itu lebih benar daripada kitab Allah, fahuwa kafirun kharijun an millatil muslimin, maka dia kafir, keluar dari agamanya orang Muslim. Ya, ini enggak main-main ikhwatul iman. Dan inilah sebabnya kenapa Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah kalah berdebat kecuali dengan orang bodoh. Dan kita juga ketika kita kalah berdiskusi dengan orang bodoh enggak apa-apa. Kalanya kita berdiskusi dengan orang bodoh adalah untuk menyelamatkan agama orang yang bodoh tadi. Contoh, ketika kita ada suatu permasalahan, kita kasih arahan, kita sampaikan firman Allah, ditolaknya. Sampaikan firman yang lain, ditolaknya. Disampaikan firman yang lain, ditentangnya. Sudah kita diam. Ya sudah diam, kita ngalah. Kenapa? Kita ngalah karena cinta dengannya. Semakin banyak ayat Allah yang dia tentang, semakin berdosa dia. Kalau dia tolak sama sekali bisa dikufur dia. Menyelamatkan agamanya sudah kita ngalah. Ya, ini kadang-kadang kita enggak, ketika diskusi sama orang enggak mau kalah pokoknya. Kalau enggak menang enggak puas. Ini diantara orang-orang yang sudah merubah diskusinya dari awalnya mencari kebenaran, berubah niat menjadi mencari ketenaran. Ya, ketika mencari kebenaran sudah, ketika kita telah sampaikan ayat Allah, dia tolak, sudah selesai diskusinya. Karena enggak ada standar kebenaran di situ. Ketika dia masih terus dilawan dan akhirnya gontok-gontokan, maka terjadi debat kusir, ya. Mencari ketenaran, bukan lagi mencari kebenaran. Wa yalihi fi wujubil ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya juga setelah meyakini kebenaran Al-Quran, wajib juga untuk ittiba', yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal bid'atu kullu amrin muhdatsin yukhaliful Qur'anul Karim aw sunnatin nabawiyah, dan yang namanya bid'ah adalah segala perkara agama yang baru yang menyelisih Al-Quran Al-Karim atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ahadil ususil waridati fihima, atau menyelisih salah satu dari
dasar-dasar utama yang pokok-pokok yang datang dari keduanya, Al-Quran dan hadis. Wa yuwaddihu hadha ta'rif hadithun akhar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih bisa menjelaskan lagi pemaknaan bid'ah ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang mengada-ada perkara yang baru dalam urusan kami ini yang tidak ada contohnya, maka dia tertolak. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Wa fi riwayatin muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam riwayat Muslim, siapa yang mengerjakan suatu amalan yang enggak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Amma ihdatsu amrin min ad-din fahuwa laysa bid'atun. Famathalan in dahada syubhati a'da'il Islam bihujajin jadidah huwa min ad-din wa ghairu mashmulin bihaditsin bid'ah fahuwa amrun hasan. Adapun membuat perkara yang baru, ihdatsu amrin, membuat perkara yang baru dari agama. Nah ini lafalnya kurang difahami ya. Amma ihdatsu amrin minad din fahuwa laysa bid'atan. Famathalan in dahada syubhati a'da'il Islam bihujajin jadidah huwa minad din wa ghairi mashmulin bihaditsil bid'ah fahuwa amrun hasan. Wa hakadha yumkinu ma'rifatu kulli amrin mustahaddatsin hal huwa sunnatun hasanah aw bid'atun sayyi'ah. Wa lina'khudha mithalaini ala dhalika. التدخين بدعة لأنها ليست من الدين وليس هناك في الدين ما يؤيد استشاق المرء للدخان فليس هو بطعام أو شراب مما أحل الله. Ini penjelasan kurang dimengerti ya. Intinya kayak gini ikhwatul iman. Bid'ah itu adalah perkara agama. Bid'ah secara bahasa itu artinya dalam kamus, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia perkara baru. Kalau kita terjemahkan dari sisi akademisi, bid'ah adalah inovasi. Bid'ah itu artinya inovasi. Maka ketika orang yang enggak punya landasan agama, enggak punya manhaj dalam beragama, maka dia protes. Kok bid'ah dilarang? Kok inovasi dilarang? Kita ini dituntut inovasi. Dituntut mengembangkan diri. Segala hal harus berinovasi. Gitu kan? Kok ini dilarang? Ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pikirannya pendek katanya melarang-larang inovasi. Kan kayak gitu. Padahal bid'ah secara bahasa arti inovasi, perkara yang baru secara bahasa. Bid'ah dilarang enggak? Bid'ah secara umum mutlak enggak masalah. Yang dilarang adalah bid'ah perkara agama. Menginovasi agama itu yang dilarang. Agama itu tauqifi, agama itu adalah tauqifi berdasarkan wahyu. Apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan itulah agama kita. Kalau kita membuat inovasi dalam agama, berarti kita membuat agama baru sesuai dengan kehendak kita. Maka ini yang dikatakan terlarang. Ya. Adapun selain perkara agama, inovasi enggak masalah dan bisa jadi terpuji. Seperti contohnya ini, mukabbirus saut, mikrofon. Ya. Ini termasuk perkara bid'ah. Kenapa? Karena zaman dulu enggak ada, sekarang ada. Berarti ini perkara baru, ini bid'ah. Ini perkara baru secara bahasa. Secara bahasa ini inovasi, bid'ah. Tapi ini terpuji atau tercela? Dilarang atau enggak? Enggak dilarang. Terpuji. Kenapa? Karena ini perkara bukan perkara agama. Ini perkara dunia. Kenapa jadi terpuji? Karena dengannya agama Islam bisa disampaikan dengan lebih jauh. Dengannya suara azan bisa didengar lebih jauh. Yang padahal orang yang azan dosanya diampuni sejauh suaranya didengar. Maka di antara rahmat Allah ada mikrofon ini termasuk perkara yang baru dalam perkara dunia dan dia terpuji. Ya. Adapun kalau dia perkara agama dibuat inovasi maka dia tercela. Salat subuh 2 rakaat. 2 rakaat dikit nian. Aku baca salat 4 rakaat. Sudah salat subuh 4 rakaat lah biar lebih banyak pahalanya. Ini bid'ah dan tercela, haram, dosa. Karena dia membuat perkara baru dalam perkara agama. Jadi orang yang faham perkara bid'ah enggak bakal ribut di masyarakat. Orang yang ribut orang enggak faham. Orang ini dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kalau gitu enggak boleh dia naik motor. Awas dia haji naik pesawat. Zaman dulu Nabi haji naik unta, gitu kan? Baru naik pesawat bid'ah. Ini enggak faham berarti. Pesawat perkara dunia atau perkara akhirat?
Perkara dunia, maka bebas, silakan inovasi, ini baik. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh merubah manasik hajinya. Sekarang mikot itu ibadah atau perkara akhirat atau perkara dunia? Mikot tempat kita mengambil niat haji atau umroh. Ini perkara ibadah kan? Berarti nggak boleh dirubah. Mikot kita di mana? Nggak tahu antum. Waqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah Dzulhulaifah wa li ahli Yaman Yalamlam. Wa li ahli Najd, Nabi menetapkan mikot bagi penduduk kota Madinah itu Dzulhulaifah yang sekarang dikenal Bir Ali. Untuk penduduk Yaman Yalamlam. Dari Irak Zatul Irq. Dari tempat lain ada Qarnul Manazil, ya. Hunna lahunna wa liman jaa alaihinna min ghairihinna. Itu mikot untuk penduduk daerah tersebut atau siapapun yang datang dari arah daerah tersebut yang bukan penduduk daerah tersebut. Selesai, jelas hadis Nabi. Sekarang kita dari Indonesia. Kita dari Indonesia mau umroh misalnya. Mau langsung ke Saudi. Mau langsung ke Saudi, mau langsung ke Mekah. Mau langsung ke Mekah, enggak ke Madinah dulu. Berarti kita melewati negara Abu Dhabi terus Yaman. Dari melewati negara Yaman. Berarti ketika kita lewat negara Yaman, mikot kita di mana? Yalamlam. Maka di atas pesawat ketika sampai di Yalamlam harus mikot di situ. Ya, harus mikot di situ. Setelah itu turun di Mekah, kita umroh. Ustaz, saya tuh mikotnya di Bir Ali atau di Dzulhulaifah. Iya, kalau ke Madinah dulu. Dari Indonesia kita ke Jeddah, dari Jeddah kita ke Madinah. Dari Madinah kita mau umroh ke Mekah. Berarti kalau kita dari Madinah, di mana mikot kita? Di Dzulhulaifah atau di Bir Ali. Makanya kita ngambil mikot di Bir Ali. Nah, itu mikot telah tetap ibadah. Nah, kalau kita rubah mikotnya di Jeddah. Kenapa? Karena kalau di Yalamlam misalnya ada jemaah haji atau misalnya jemaah haji mau haji langsung ke Mekah karena kloter terakhir, mikotnya di Jeddah katanya. Kenapa? Karena kalau di pesawat Yalamlam tidak mungkin kita desak-desakan mau ganti kain ihram. Jadi sudah tunggu turun di bandara Jeddah, kita nanti mandi, kita mikot di situ. Nah, ini boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa ragu? Boleh enggak berarti? Enggak boleh. Kenapa? Karena dia merubah mikot. Dia merubah mikot. Karena Nabi jelaskan dari penduduk Yaman mikotnya di Yalamlam. Ini dari Jeddah, berarti dia merubah mikot. Inilah perkara bid'ah. Karena dia merubah bid'ah yang terlarang, bid'ah yang merubah masalah ibadah. Kalau naik pesawatnya atau turun di Jeddah aja dibilang bid'ah, bukan turun di Jeddahnya bid'ah, mikotnya itu. Nak turun di mana be kalau pacak terjun payung dari pesawat ke Yalamlam enggak apa-apa sebenarnya kan? Tapi karena tidak mungkin gitu. Terus susahnya kenapa? Enggak ada susah, pakai kain ihram dari Indonesia, sudah naiklah pesawat, ketika sampai di Yalamlam tinggal ucapkan niatnya labbaik Allahumma umratan, selesai umroh. Kan? Enggak ada repotnya. Nah, ini diantaranya yang harus dipahami mana yang bid'ah secara agama dan ini terlarang, mana yang bid'ah dalam perkara dunia dan ini enggak mengapa. Ya. Wallahu ta'ala, kita sambung sedikit biar lebih jelas setelah azan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai
terjadi pandemi, maka kita hentikan kesempatan ini untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin, kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, walaupun jumlahnya tidak besar, menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Dan mungkin kita dalam perkara bid'ah ini, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ada banyak sekali yang menyebabkan suatu persisian di kalangan masyarakat karena kejahilan. Adalah kita tahu istilahnya tapi kurang memahaminya, sehingga banyak sekali di antara kita yang kurang pandai menempatkan posisinya. Di antaranya ketika ada kematian misalnya, dan di antara adat kita adanya takziah. Dan takziah itu disunnahkan ikhwatul iman. Sampai Nabi SAW mengatakan, buatlah makanan li ahli Ja'far, kepada keluarga Ja'far, karena sekarang dia sedang disibukkan dengan musibahnya. Maka berarti sunnah Nabi SAW untuk takziah dengan membawa makanan. Sehingga kebiasaan telah terjadi di masyarakat kita, orang datang takziah bawa makanan, bawa beras, itu nanti sunnah Nabi SAW. Bukan perkara yang bid'ah. Sunnah Nabi SAW. Adapun yang baru adalah membuat ritual ibadah tertentu dalam prosesi itu yang tidak ada contoh Nabi SAW. Itu yang jadi enggak benar. Adapun takziah artinya azzi ta'ziyatan, menguatkan, menghibur. Jadi kalau kita bisa datang bawa makanan seperti orang-orang di masyarakat kita, bawa beras lah atau bawa makan bawa apapun yang bisa membantunya, kemudian datang menjumpainya, menguatkan dirinya, menghiburnya, itulah namanya disunnahkan takziah seperti itu. Kalau kita jawabnya dengan seperti ini, orang masyarakat terima. Ketika ada orang sudah datang, nah 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 7 hari, ketika dilihat dia masih butuh dihibur, ya datang hibur. Dan temui langsung ahli musibah dan kuatkan dirinya. Setelah itu pulang. Sudah. Ketika pulang, ada masyarakat punya kegiatan apapun, gak bakal jadi masalah. Ketika masalah ini orang gak bermasyarakat, tahu-tahu acara kayak ini gak hadir, nanti yang bela siapa? Yang bela ahli musibah. Enggak kok, tadi dia datang. Justru kedatangannya lebih menghibur diriku daripada kedatangan kalian yang cuma nongkrong-nongkrong di luar sambil ngerokok. Ya, kehadiran kita
jumpai ahli musibah, hibur dia, kasih bantuan dia, itu lebih mengena di hati yang kena musibah. Iya. Dan ini sunnah. Dan ini saya lakukan, terserah orang mau bilang apa, karena itu ilmu kita. Pulang kayak gini kajian, ternyata pulang ke rumah itu ada yang orang baru ada meninggal, pulang ke rumah datengin. Orang sudah bubar acaranya, saya datang tetap duduk samping oleh musibah, duduk bareng. Ya Pak, ngobrol lah gimana keadaannya. Oh Masya Allah, itu bapaknya baik. Itu ceritakan kebaikan macam, sudah ngobrol. Ya Ustaz, makasih nasihatnya. Itu sudah selesai, pulang. Sejuk hati mereka. Apabila tinggal nanti nggak apa-apa dia ditinggalin, insya Allah Allah ganti dengan lebih baik, karena Allah janji. Doalah, doa yang diajarkan Nabi, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dari musibahku dan gantilah dengan lebih baik. Nah, ini Allah janjikan. Kalau antum sabar, Allah janjikan pahala yang luar biasa. Dan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kayak gitu. Nanti rezeki Allah dia orang enggak sangka-sangka, dengan khawatir. Sudah. Lega dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah, makasih Ustaz. Senang dia. Kalau ini enggak, datang ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, ngomongin lagi. Nah dia laki meninggal, nak makan apa, anak sekolah siapa nak biayai. Oh sudah, tambah stres orang kayak gitu. Nggak jadi takziah itu, nyakitin hati orang. Ini diantaranya. Kadang bingung sendiri ikhwan ini. Takziah sunnah ikhwatul iman. Ya, kalau antum nggak kayak gitu gimana? Mana bentuk kita mengamalkan Nabi SAW? Adapun perkataan Imam Syafi'i yang di masyarakat diantaranya yang keliru, Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, mahmudah wa madhmumah, yang terpuji dan yang tercela. Nah ini sebab dalil orang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Karena Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan, ma huwa mahmudah wa ma huwa madhmumah, wa ma hiya mahmudah wa madhmumah. Bid'ah itu ada dua, yang terpuji dan yang tercela. Idza wafaqati sunnah fahiya mahmudah wa in khalafati sunnah fahiya madhmumah. Nah, tapi perkataan Imam Syafi'i itu masih ada lanjutannya, tidak boleh putus. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, yang terpuji dan tercela. Masih ada lanjutannya. Nah, kebanyakan orang yang membela itu mutus di situ. Kan bid'ah ada dua kata Imam Syafi'i, ada terpuji dan tercela. Nah, ini terpuji katanya. Kan gitu. Padahal ada lanjutannya. Ketika ini bersesuaian, maksudnya perbuatan ini masih bersesuaian sejalan dengan sunnah Nabi SAW, maka dia baik, terpuji. Dan apabila berselisih dengan sunnah Nabi SAW, maka dia tercela. Nah jelas. Sekarang ada suatu ritual perkara tertentu, ini berselisih atau bersesuaian dengan sunnah Nabi? Bersesuaian. Ketika berselisih, maka ini tercela. Ketika bersesuaian, maka ini terpuji. Contoh kasus takziah tadi, datang ngibur bawa makanan. Zaman Nabi mungkin bawa kurma, kita bawa beras. Nah terpuji itu tercela itu. Bersesuaian kan dengan sunnah, datang bawa makanan, maka ini yang terpuji. Ketika tercela, Nabi ketika itu cuma datang menghibur bawa makanan. Kita ada ritual-ritual lain, nggak ada contohnya dari sunnah Nabi SAW. Berarti ini tercela, kayak gitu aja kan. Karena perkataan Imam Syafi'i itu harus lengkap, tidak boleh putus-putus. Ketika ada dalil kita putus, rusak agama ini. Kita baca Al-Quran, kita putus, tidak diselesaikan, bisa rusak. Ketika sampai firman Allah, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang sholat, selesai. Rusak agama ini, harus diselesaikan. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Makanya dalam membaca dalil itu diselesaikan, jangan diputus. Ketika diputus, pemahaman juga putus. Ya, seperti orang yang memahami perkara bid'ah terputus. Pokoknya nggak ada contohnya bid'ah. Jadi segala sesuatu bid'ah. Terputus, mestinya dijelaskan dulu. Semua perkara ibadah, perkara akhirat yang tidak ada tuntunannya, maka ini perkara baru yang terlarang. Kenapa? Karena agamanya telah sempurna.
al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Sampai Imam Malik mengatakan man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khana risalah li anna Allah yaqul al-yauma akmaltu lakum dinakum. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama dan dia menganggapnya baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Kenapa? Karena Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamaku. Nama yang sempurna nggak butuh penambahan, nggak butuh pengurangan. Kalau masih butuh ditambah, berarti nggak sempurna. Masih butuh dikurang, berarti nggak sempurna. Nah ini dalam perkara agama. Namun dalam perkara dunia, Nabi telah berkata kepada para sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu terhadap perkara-perkara dunia kalian. Sehingga dengan seperti ini jelas. Ketika apapun mau masjidnya dibuat kayak mana, enggak ada itu. Bid'ah secara bahasa tapi enggak mengapa. Enggak dicela, enggak terlarang. Yang terlarang adalah bid'ah dalam agama, ya. Ini harus difahami. Wallahu taala alam. Sebelum ditutup ada satu pertanyaan? Ya, silakan, Bu. Ketika orang suka melakukan kesyirikan, bolehkah dia jadi imam? Sekarang gini, kesyirikan itu kan dibagi, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, syirik besar itu yukhriju sahibahu anil millah. Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Sedangkan syirik kecil yubtilu a'mal alladhi fa'alah. Kalau syirik kecil dia membatalkan amalan yang sedang dia kerjakan. Di antara contoh syirik kecil adalah riya. Nah, kalau dia adalah orang-orang syirik kecil, kita nggak tahu hati manusia, maka kita bermakmum di belakangnya insya Allah karena husnuzan kita kepadanya. Adapun ketika nampak orang ini pelaku syirik besar, yang misalnya dia sihir itu syirik besar. Syirik besar, kafir jelas. Karena Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Sulaiman itu enggak kafir. Akan tetapi yang kafir adalah syaitan yang mengajarkan manusia sihir. Ini jelas Allah katakan sihir itu kafir. Ya. Nah, kalau memang kesyirikan ini adalah sihir, yang jelas dia kafiran, ya, maka kita enggak boleh bermakmum di belakangnya. Bagaimana kita bermakmum kepada orang kafir? Ya. Namun ketika dia ini syirik-syirik kecil, atau memang dia jahil, dia enggak tahu dengan kesyirikannya, syirik terus dia tauhid lagi, syahadat lagi, syirik syahadat lagi, ya, dan orang-orang jahil maka enggak mengapa karena kejahilannya. Tapi ketika tahu jelas orang ini adalah pelaku sihir atau orang-orang yang berbuat pelaku syirik besar, maka jangan bermakmum di belakangnya. Karena dia, gimana kita bermakmum dengan orang yang tidak Islam, ya, bermakmum kepada orang kafir. Wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar. Naktafi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.